ini benar kamu kayak pindah. Hmm. Ya om, saya yang pindah, bilang kan. Dia sampai nggak bisa ngomong apa-apa lagi lah bang, karena tahu memang keluarga kami itu cukup keras perihal agama bang. Saya sebenarnya belum dapat hidayah itu ibaratnya bang ya. Jadi saya acuh tak acuh lah ibaratnya untuk nggak ada kepikiran untuk pindah gitu bang. Saya juga nggak tahu bang, di rumah itu banyak sekali Al-Quran di tempat ruang pribadi papa kan. Semakin dekat hari H saya untuk bersyahadat, makin banyak hidayah yang saya dapat bang. Ketika saya pindah juga seperti nggak terima mereka bang. Saya berusaha untuk meyakinkan mereka. Saya juga sekarang berserah diri sepenuhnya ke Allah bang. Mudah-mudahan Allah bisa lembutkan hati ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Wakaf TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saat ini saya sedang berada di Pontianak lagi. Nah, kali ini kita akan ngebahas kisah mu'alaf. Nah, ini menarik nih karena beliau ini sebelumnya merupakan seniman tato. Nah, lalu alhamdulillah mendapatkan hidayah, lalu memeluk Islam, lalu meninggalkan pekerjaan lamanya itu yaitu di seniman tato. Langsung saja kita sapa. Di sini saya bersama Bang Ferdi. Assalamualaikum Bang Ferdi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bang? Baik, alhamdulillah. Nah Bang, mungkin boleh ceritakan dulu Bang, gimana? Kan Abang sebelumnya beragama apa nih? Katolik saya bang. Katolik. Oh ya, mungkin boleh diperkenalkan dulu ya nama lengkapnya, terus agama sebelumnya dan aktivitasnya. Saya anak atas nama Ferdi Kristanto. Agama asal Katolik, asal dari Sintang, Ketungau. Pekerjaannya seniman tato. Itu gimana bang? Awalnya abang bisa mengenal Islam begitu, dan tertarik ke agama Islam? Iya, pada awalnya tuh saya sebenarnya belum dapat hidayah itu ibaratnya bang ya. Jadi saya acuh tak acuh lah ibaratnya untuk nggak ada kepikiran untuk pindah gitu bang. Nggak ada pikiran untuk pindah. Nah setelah itu saya mulai karena saya masuk Islam awalnya ini tidak diizinkan oleh keluarga bang. Tidak diizinkan oleh keluarga dan banyak kontra lah di dalam keluarga gitu bang. Jadi saya dapatkan mimpi bang, papa saya sebenarnya Katolik. Papa Katolik. Nah, jadi setelah itu saya juga nggak tahu bang, di rumah itu banyak sekali Al-Quran di tempat ruang pribadi papa kan. Padahal keluarga Katolik semua? Iya, keluarga Katolik. Nah, saya juga dapat cerita bahwa ketika papa sakit, bahwa papa itu sempat ke masjid dan bilang bahwa saya ingin tobat, sholat. Dan saya mendengar dari orang teman-teman papa juga. Nah, cuman mereka mungkin tidak cerita ke keluarga, mungkin menjaga juga gitu bang. Takutnya ada salah paham atau gimana kan. Nah itu pertama kali saya kayak seperti tidak dihiraukan keluarga di sana bang. Ketika saya mimpi, papa ngerangkul, udah kalau memang keluarga tidak terima lagi, kamu ikut papa aja bilang. Dan keadaan baju putih dan pakai sholat juga, peci untuk sholat. Oh itu dalam mimpi? Dalam mimpi. Itu belum untuk sekian kalinya bang, udah sering sekali. Dan 2 hari sebelum saya mualaf di Mujahidin kemarin, saya sempat mimpikan abangnya papa yang udah mualaf. Nah dan itu namanya Pak D. Saya nggak usah sebutkan lah namanya siapa kan, almarhum. Nah beliau lewat pakai sepeda, terus ngajak saya bang, Ferdi ayo ikut Pak D. Itu dan pakai peci juga, pakai sepeda. Saya tidak tahu daerah mana tuh, seperti pegunungan. Saya tidak pernah ke Kudus kan, asal mula papa ini kan lahirnya di Kudus. Nah jadi mungkin di arah sana lah, cuma saya tidak tahu lah pak. Daerah sana. Pakai sepeda, terus saya ikut. Saya tidak tahu mau dibawa kemana.
Bawa kemana? Terus beliau ngomong begini aja bang, udah percayakan sama Allah, ikut Pak D. Udah, semenjak itu saya makin yakin rusaknya saya ke Mujahidin. Untuk memang sebelumnya memang saya udah pelatihan. Semakin dekat hari H saya untuk bersyahadat, makin banyak hidayah yang saya dapat bang. Bang Ferdi ini kan sebelumnya agama Katolik ya kan? Saya dengar katanya abang itu udah puasa dari awal pertama Ramadan kemarin. Iya betul sekali bang. Nah saya mualaf tanggal 7 Maret 2025. Nah awal sebelum saya mualaf itu udah puasa dari hari pertama. Tapi sebelumnya berinteraksi dengan Islam udah lama berarti? Udah lama sekali bang, karena keluarga juga banyak yang Muslim, Islam kan, teman-teman juga yang lain juga banyak yang Islam. Jadi saya udah biasa lah puasa. Berarti udah lumayan paham lah azan. Udah lumayan paham. Berarti betul-betul tergerak dapat hidayah tuh baru-baru ini kemarin itu? Iya betul bang. Jadi semakin saya membulatkan tekad, sudah berapa bulan yang lalu lah bang, saya mikir juga. Berapa bulan yang lalu tuh gimana? Mikir kayak membulatkan tekad gitu bang. Saya memang udah lama mau pindah kan. Cuman gimana saya niatkan hati ini kan. Kalau memang saya memang harus Islam, Allah saya berdoa gitu bang. Tunjukkan jalan, tunjukkan kemudahan untuk saya menerima bagaimana saya menerima Islam. Saya banyak kurang paham juga, masih belajar. Saya berdoa gitu ya bang, karena saya juga untuk berdoa secara Islam mungkin yang bahasa Arab saya belum ngerti bang. Saya ucapkan cukup doa gitu aja bang. Tapi abang ini suku Dayak asli berarti? Dayak asli, papa Jawa. Bapak Jawa. Mama Dayak. Mama Dayak. Iya. Dayak mana bang? Dayak Ketungau. Dayak Ketungau. Iya. Apa sih bang yang menyebabkan abang itu betul-betul memilih dan yakin bahwasanya Islam itu agama yang benar? Semenjak saya mimpi bang. Semenjak saya mimpi. Sebelumnya memang saya udah niat kan mau pindah. Cuman saya masih seperti belum dapat hidayah gitu bang. Dan untuk saya mempelajarinya itu belum ada titik terang gitu bang. Tapi semenjak saya udah sering mimpi bang, saya kayak meniatkan diri juga. Ketika saya lihat masjid bang, seperti rasa Masya Allah, rasanya kok adem gitu rasanya bang. Kayak kalau memang Allah tunjukkan ke saya harus Islam, tunjukkan ya Allah. Saya bilang gitu bang, sama diri saya sendiri sambil saya berdoa. Dan ibaratnya tuh seperti kayak apa ya bang, mungkin juga hidayah lah namanya bang ya, seperti itu bang ya. Jadi saya udah meyakinkan diri terus setiap kali untuk memikirkan bahwa Islamnya agama yang benar itu bang. Dan saya mimpi, pernah bang sekali saya mimpi bang, itu baru-baru ini saya ketemu 2 orang bang, tapi mukanya tidak jelas. Saya ketemu di hutan itu bang. Di hutan, tapi kayak rumah lama kami dulu, kami tinggalnya di perumahan dinas bang, karena ibu guru kan. Saya pernah tinggal di situ, kayak di belakang rumahnya bang gitu. Itu kan hutan-hutan masih bang. Jadi ketemu 2 orang, terus sebelahnya masjid bang. Terus dia tidak ada ngomong, cuma ngajak saya cuma lihat tangannya aja bang, cuma lihat tangannya aja. Terus dia ngajak saya ikut. Ketika saya jamah tangannya, saya langsung bangun. Begitu terus bang, ibaratnya sering berarti? Sering sekali bang. Jadi makin hari hati saya tuh seperti ini, saya mau buktikan ke orang tua bahwa karena dari orang tua ibu nih bang, dari kampung juga kan, ini kayak berat sekali untuk saya pindah bang. Oh ya, saya juga dengar katanya keluarga abang di daerah Sintang itu termasuk Katolik yang lumayan taat juga. Iya, termasuk Katolik yang lumayan taat bang. Memang benar-benar taat mereka. Jadi ketika saya pindah juga seperti tidak terima mereka bang. Saya berusaha untuk meyakinkan mereka, dan sampai detik ini juga ya, belum ada kata ibaratnya untuk mengikhlaskan tuh belum ada bang. Tapi saya udah niatkan diri, saya mau buktikan ke mereka bahwa saya seorang Islam yang benar-benar bisa sholat bang. Dan saya mau buktikan bahwa saya pindah ke Islam, saya datang ke sana buktikan ke mereka bahwa bukan main-main saya Islam bang. Tuh. Tapi ini bang,
Apa sih yang membuat abang tuh lebih memilih agama Islam dibanding agama yang lain gitu? Saya menemukan banyak sekali ini lah bang ya. Kalau saya pikir logikanya lah bang ya. Bukan saya menjelek-jelekan agama saya yang dulu, enggak bang. Jadi semenjak saya niatkan diri untuk Islam, saya sering baca bang. Baca cerita apa? Nabi Muhammad, cerita bagaimana Nabi Muhammad. Berarti sebelum Islam sudah baca cerita Nabi Muhammad? udah sering juga nanya-nanya gitu bang ya. Karena gini bang, saya tidak mau semata-mata pindah. Saya tidak tahu nih Islam seperti apa gitu kan. Sebelum itu saya juga belajar bang, dan meniatkan diri untuk benar-benar masuk Islam gitu bang. Jadi saya juga baca-baca Nabi Muhammad itu ceritanya seperti apa gitu bang ya. Bahwa memang Nabi Muhammad ini utusan Allah yang terakhir. Jadi perjalanan hidup dia sedikit-sedikit saya sudah baca bang. Dari kisah Nabi Muhammad itu apa yang membuat abang paling berkesan? Ketika ada satu kisah yang dia tidak diterima di mana saya lupa juga di bang. Mekah. Tidak diterima sampai dicaci maki ya bang ya. Tidak diterima juga. Cara beliau menangani itu seperti apa gitu bang. Masya Allah saya bilang kan. Saya enggak sih ibaratnya bilang saya nih mampu dan bisa begitu bang, tapi semaksimal mungkin saya belajar sekarang bang mencintai Islam benar-benar gitu bang, dan ya menekuni bagaimana cara sholat yang benar gitu bang, seperti yang Nabi Muhammad juga ajarkan gitu bang. Saya niatkan diri benar lah bang. Itu yang membuat abang lebih memilih Islam dibandingkan yang lainnya? Iya betul sekali bang. Bukan saya menjelekkan agama saya yang lama, enggak bang. Saya juga dari umur baru lahir sampai umur saya 30 sekarang bang. Saya juga cukup berterima kasih sebenarnya bang atas bimbingan mungkin agama saya yang lama, ibaratnya kan. Terlepas dari itu juga saya cukup berterima kasih sama orang tua gitu bang. Cuman kan kayak sekarang nih bang, saya berhak untuk memilih mana yang menurut saya itu pilihan saya gitu bang. Dan saya sekarang di umur 30 memilih untuk memeluk agama Islam. Dan saya akan berjanji bang menekuni agama Islam dan benar-benar belajar bagaimana ajaran Islam bang. Insya Allah semoga Allah istiqomahkan abang dan kita bisa mempelajari agama Islam ya secara menyeluruh itu. Iya bang. Karena Islam ini kan tidak hanya sebatas agama sebagai spiritual saja bang. Iya bang. Tapi Islam ini juga mengatur hubungan kita sesama manusia, hubungan kita sama Allah, dan hubungan dengan diri kita pribadi pun juga Allah. Islam itu sudah mengatur itu gitu bang. Oh iya bang, satu hal yang menarik nih bang, ketika abang masuk Islam kemarin, ketika bersyahadat kemarin, itu gimana respon keluarga? Jujur lah bang ya, sebenarnya saya datang sendiri bang. Datang sendiri bang. Berarti dari kampung datang sendiri ke sini? Iya datang. Ada juga keluarga dari almarhum papa yang berusaha kayak mau bantu gitu bang ya. Muslim berarti? Muslim ada. Itu anak Pak D yang saya ceritakan tadi. Pak D anak beliau. Saya juga terima kasih sama dia juga kan, udah pertama kali sebelum itu tuh dia ngantar mujahidin. Saya juga sebelum ke mujahidin cari masjidnya bang. Cari masjid yang bisa mualafkan. Udah kata dia bilang mujahidin, dia bilang kan. Nah pas hari H saya mau bersyahadat itu bang, saya datang sendiri bang. Dia tidak datang karena mungkin ada kesibukan lain juga kan. Saya cari saksi-saksi siapa yang bisa gantikan. Tapi alhamdulillahnya memang dari mujahidinnya memang udah ada saksi, mereka sediakan juga gitu bang. Jadi memang betul inilah niatkan hati lah bang waktu itu. Datang sendiri. Habis sholat Jumat saya ikut orang. Ada Pak Ustadz kemarin, Pak Mawardin namanya. Pak beliau itu kan bagian admin di Mujahidin. So, kita sholat Jumat dulu, setelah itu baru kita bersyahadat. Jadi disaksikan sama orang-orang di situ juga. Orang tua ibu masih? Ibu masih, cuman karena memang mereka sampai detik ini pun masih berkeras bang untuk tidak terima saya. Tapi udah tahu ibu masuk Islam?
Saya untuk niat saya masuk udah tahu mereka. Niat masuknya udah tahu. Makanya saya juga dikeluarkan dari ini, ibaratnya bahasa kasarnya ya bang, tidak diterima lagi di keluarga. Gitu. Soalnya kemarin waktu pas abang syahadat di Mujahidin itu, saya lupa sama satu bapak siapa waktu itu. Beliau bilang, saya tahu Ferdi waktu kecil katanya. Saya tangganya Ferdi waktu kecil. Saya tahu gimana keluarganya Ferdi. Keluarganya kerasnya gimana, tapi saya awalnya tidak yakin dia itu masuk Islam katanya. Saya juga hampir tidak percaya kalau Ferdi itu masuk Islam adanya. Itu ada ketemu bang kita kemarin kan, cuman karena Pak Mawardin kemarin ngurus berkas untuk pindah mualaf itu bang, jadi saya cepat dipanggil ke kantor kemarin kan di bawah. Nah itu tetangga itu memang tahu gimana dari kecil. Anaknya itu dari SD itu memang udah kawan baik. Jadi beliau pun paham gimana keluarga abang gitu. Udah nganggap kayak anak lah beliau bang. Anak kemarin sempat meluk juga, beliau sempat nangis juga kan. Ini benar kamu kayak pindah? Ya om, saya yang pindah bilang kan. Dia sampai tidak bisa ngomong apa-apa lagi lah bang, karena tahu memang keluarga kami itu cukup keras perihal agama bang. Jadi mungkin dia tidak banyak bertanya juga kemarin respon ibu gimana, karena dia juga udah tahu bang. Jadi tapi sampai saat ini ibu belum tahu ya? Belum tahu bang. Nanti pelan-pelan lah bang. Tapi awal niat mau masuk Islam itu, ibu tuh udah memang marah gitu? Udah marah. Saya memang udah bulatkan tekad. Saya bilang saya masuk Islam. Saya bilang udah bulatkan tekad. Udah kalau memang udah niat seperti itu, silakan urus hidup sendiri. Jangan pernah injakan kaki ke rumah lagi. Segitunya bang? Iya bang. Tuh. Ya Allah. Saya sampai 5 kali pulang ke rumah sujud di kaki ibu. Tapi saya berusaha peluk bang, peluk benar-benar sampai ibu ngelawan juga saya tetap peluk erat bang. Tapi respon ibu memang seperti itu sih bang. Nah, saya juga sekarang berserah diri sepenuhnya ke Allah bang. Mudah-mudahan Allah bisa lembutkan hati ibu. Tapi kalau ada satu kesempatan untuk bertemu ibu, atau yang pengen abang sampaikan ke ibu, mungkin kalau ini disampaikan secara langsung, mungkin ibu bakal nolak gitu. Iya. Tapi kalau mungkin suatu hari atau suatu masa ibu bakal nonton video ini, abang pengen nyampaikan apa ke ibu? Saya cuma pengen nyampaikan ini ya bang. Saya pengen buktikan bahwa Ferdi ini dari yang sekarang udah Muslim, Islam, sama Ferdi yang dulu tetap Ferdi yang ibu kenal. Ibaratnya saya enggak, walaupun sudah beda kepercayaan, saya tetap sayang sama ibu sepenuhnya. Saya enggak pernah membenci ibu, tidak pernah sama sekali. Tapi saya mohon Bu, ketika nanti kita ketemu, walaupun dari media apapun lah, meskipun mungkin ibu nonton, entah dari mana misalnya, saya pengen ibu nanti lihat bahwa saya benar-benar mendalami Islam, bahwa saya tidak semata-mata pindah hanya untuk main-main. Saya betul-betul mau buktikan ke ibu bahwa saya benar Muslim yang benar-benar bisa Muslim untuk diri saya sendiri bang, benar-benar untuk mendekatkan diri saya sama Allah. Dan mau seperti apapun saya di mata ibu, ibaratnya saya dari lahir dah Katolik bang. Saya juga ibaratnya berterima kasih juga sama ibu dan bimbing saya sampai sebesar ini saya. Tapi saya juga mau ibu tahu bahwa saya ini ibaratnya tidak berubah sama sekali. Rasa sayang saya untuk keluarga, meskipun saya tidak terima di keluarga, saya tetap menganggap ibu dan keluarga lain itu adalah orang tua saya bang. Saya tidak pernah berniat sedikit pun untuk membenci orang tua. Itu sih bang, itu aja yang saya mau sampaikan bang. Ada nggak sih bang titik terberat yang pernah abang rasakan gitu bang dalam perjalanan abang untuk masuk Islam? Banyak sekali bang. Mungkin salah satunya yang bisa abang ceritakan. Ada yang gini bang,
mungkin saya sebelum itu kan udah bawa ini apa, ibaratnya bawa anak orang gitu lah bang ya, dan itu belum sah suami istri bang, belum sah suami istri. Jadi di situ perjalanan itu istri udah hamil bang, udah hamil waktu itu. Dan kami berusaha nih bang, saya sempat pegang uang waktu itu, uang hasil saya kerja, saya simpan. Sebenarnya uang itu untuk kami buka usaha di sana bang, di kampung, dan untuk ngurus kami nikah. Tapi berhubung karena kondisinya tidak sesuai dengan apa yang kita mau bang, dari pihak keluarga saya juga gitu menolak kan bang. Jadi ya uang itu untuk kami dua berangkat, ke Pontianak, dan untuk selama hidup di Pontianak dengan biaya itulah bang, biaya yang ada. Dan calon istri ini udah mulai pusing kepalanya bang, jadi karena beban juga kan, beban pikiran, dan masalah yang kami dua hadapi selama perjalanan juga luar biasa bang, beratnya bang, sampai ke hari dimana istri ini ngerasa sakit perutnya kan bang, dan mulai keguguran bang. Hari pertama itu keguguran, saya 1.000 pun tidak ada megang uang lagi bang, sama sekali tidak ada megang uang. Dan harta satu-satunya kami hanya motor bang, hanya motor. Udah, kita tidak usah mikirkan apapun, kita berangkat ke rumah sakit. Saya bilang, kita masih ada motor. Itu dia masih bilang gini bang, tidak usah katanya bilang, tidak usah digadai motornya. Aku masih mampu tahan. Jangan, ini perihal nyawa, saya bilang. Kita harus cepat. Dan jam 3 subuh itu bang, berangkat kami ke rumah sakit di Nabasa bang. Rumah sakit, dan dokternya bilang ini dah tidak bisa diselamatkan lagi anaknya, jadi harus cepat dikuret. Saya bingung sekali bang, saya gimana cara dapat biaya. Saya telepon kawan sini bang yang ada di Pontianak, yang saya bukan perhitungan bang salah bantu kawan itu enggak bang, maksud saya nih kita manusiawi lah bang, ibaratnya udah pernah bantu kawan, kayak kita minta tolong balik gitu bang, bukan kita minta tolong uang, enggak bang, minta tolong kayak bantu apa gitu, nemenin di rumah sakit gitu bang. Ya, satu pun enggak ada bang, saya ingat cuma 1 orang aja bang yang datang sama istrinya. Dia bilang minta tolong, dia gadaikan motor. Enggak dapat juga waktu itu bang, dapat orang yang nolong besoknya nolong, udah gadai motor. Sementara masuk Islam belum bang, belum. Jadi pas udah itu besoknya baru ini, sementara ibaratnya calon istri ini udah pucat sekali bang mukanya bang. Itu udah saling menguatkan lah kami. Saya 1.000 pun tidak ada pegang uang bang, gitu bang. Sampai minta minum sama orang pasien sebelah, keluarga pasien, dikasih kue juga waktu itu kan. Dan besoknya dapat orang yang gadai motor, ambil. Waktu itu saya gadai 6 juta bang. 6 juta. Udah dapat terima uangnya. Calon istri masih sempat nanya, kita gimana nanti tidak ada kendaraan. Gak usah pikirkan itu dulu, saya bilang. Yang penting nyawa dulu, saya bilang, selamatkan. Ini udah 2 nyawa di sini nanti, saya bilang gitu. Udah, paginya langsung kuret sampai jam 12 siang. Sorenya udah bisa pulang, dokter bilang. Udah bisa pulang, dan bayar kuret waktu itu tuh 5 juta lebih karena tidak ada BPJS bang. Surat-surat kami tidak ada semua, cuman KTP aja waktu itu yang saya bawa. Dah, kami cuma pegang 300 di situ bang, pulang ke kos, jalan kaki pulang ke kos. Dan di situ udah mulai lagi bang beban pikiran bang. Obat lagi, saya bilang kan, saya pikir ini baru keluar dari rumah sakit. Baru keluar rumah sakit bang, satu pun tidak ada yang nolong bang. Nah yang nolong waktu itu tuh, ini yang waktu saya gadai itu bang, gadai motor tuh bang, dia sempat nolong saya pindah dari sisa uang itu lah bang, sisa uang gadai motor itu pindah kontrakan. Nah pindah kontrakan itu memang beban tidak habis-habis bang, masih terus-terusan lah datang itu kan. Kami udah tidak mampu lagi bang, hubungi keluarga kemarin sini, dari pihak keluarga bapak.
dan alhamdulillahnya mereka juga nolong, menyediakan tempat sampai tempat yang sekarang juga ibaratnya dari mereka juga, Bang. Berat sekali Bang. Tapi memang setelah kejadian yang berlalu tuh mungkin ya udahlah bagi abang melewati saya, dan semoga ke depannya abang juga harus tahu nih nanti mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, dan juga ke depannya mungkin abang juga harus tetap terus belajar, Bang. Betul. Iya, Bang. Sebagai mualaf ini kan apa ya, kita juga harus tahu kan, kita harus tahu tentang gimana aturan Islam, mana yang boleh dan mana tidak boleh, dan juga kita harus memahami, karena salah satu kewajiban sebagai seorang muslim nanti ini adalah kewajiban untuk belajar. Iya. Nah, itu insyaallah kedepannya, apalagi abang sebagai pemimpin ya, sebagai pemimpin laki-laki, nanti insyaallah ya abang juga harus bisa membimbing istri. Iya. Pelan-pelan nanti belajar bersama-sama dengan teman-teman juga. Dan semoga juga saya doakan keluarga-keluarga abang mungkin kedepannya insyaallah semoga Allah berikan hidayah, dan abang yang hari ini semoga Allah kuatkan juga, karena memang ya kita tahu memang ujian setiap orang ini kan beda-beda. Pasti Allah tuh menguji abang dengan sesuai kapasitas yang abang mampu. Dan Allah tidak mungkin menguji abang dengan kapasitas yang abang tidak mampu, Bang. Insyaallah. Ya teman-teman Wakaf TV sekalian, kita doakan semoga Bang Ferdi ini tetap istiqomah, Bang Ferdi ini tetap menjadi pribadi yang baik, dan juga insyaallah Bang Ferdi ini tetap bisa terus belajar di agama Islam secara menyeluruh, dan juga kita doakan semoga kita semua pemirsa Wakaf TV kan tetap istiqomah, dan kita semua bisa bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari Pontianak kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu hambatan di jalannya ya ini nih. Nah, ini salah satu. Hampir aja nih kawan kita jatuh ke sungai. Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat risikonya juga tinggi, besar ya. Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman Sintang, Kalimantan Barat, kita memang harus bisa membaca kondisi sungai, kondisi alam. Kalau pada saat air naik, kita aman. Pada saat air surut, maka kondisinya kita harus berhati-hati. Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju Desa Mentatai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga umat Islam yang ada di pedalaman Desa Mentatai. Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan asbab dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mensupport dakwah ini dengan berwakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran. Luar biasa. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa pondok ini sangat dibutuhkan karena memang di sini sangat minim akan bahkan mungkin bukan lagi dikatakan minim, memang tidak ada lembaga semacam pondok pesantren yang berdiri di Desa Nangatempunak ini. Yang kedua adalah kerusakan akidah. Ya, jadi di sini jika tidak ada
pesantren ini rusaknya luar biasa. Apalagi memang pemurtatan sangat kuat di desa Nangatempunak ini. Jadi memang misionaris-misionaris itu masuk kemari itu dengan materi yang kuat, ya, dengan iming-iming yang kuat. Dengan adanya pondok pesantren ini mengkader anak-anak para mualaf, ya, dari suku Dayak yang berasal dari pedalaman, ini sangat mudah. Jika mereka sudah belajar agama, kemudian mereka sudah paham dengan agama dan mereka sudah hafal Quran, mereka akan kita kembalikan ke kampung-kampung mereka. Kita sekarang sambil melihat lahan atau tanah yang akan kita bebaskan untuk pembangunan atau perluasan pondok tahfiz Quran Cahaya Tempunak. Lokasi ini adalah lokasi yang bebas daripada banjir dan luasnya kurang lebih 4 hektar, dan insya Allah di sini nanti akan kita bangun sarana ibadah, kemudian sarana untuk tinggal mukimnya para santri, kemudian aula belajar dan pertemuan para santri. Dengan demikian ini akan membantu dakwah dan memaksimalkan dakwah di pelosok pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mensupport, membantu dakwah ini dengan menyiapkan donasi dan wakaf terbaik melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga apa yang kita korbankan di jalan Allah SWT, harta kita, lelahnya kita, semua akan Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik, kemudian diberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Dan kami mendoakan semoga antum semua dijaga oleh Allah SWT dari seluruh musibah baik dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.